Halo, selamat datang di channel YouTube pribadi saya di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini saya akan memberikan materi ataupun pembahasan untuk kelas pemrograman web ya. Di pertemuan ke-11 ini kita akan bahas yaitu terkait penggunaan models yang ada di dalam Laravel, yaitu khususnya di Laravel 11 ya. Jadi di models ini merupakan arsitektur yang ada di dalam Laravel, yaitu arsitektur MVC ya. Nah, jadi database yang ada di Laravel 11 ini menggunakan database SQLite secara default. Jadi di versi-versi sebelumnya mungkin menggunakan MySQL ya, atau bisa juga di custom dengan database yang lain. Tapi di Laravel 11 khususnya dia menggunakan aplikasi database bernama SQLite, ataupun database yang digunakan adalah SQLite. Jadi SQLite ini merupakan database yang mirip seperti MySQL, tetapi memiliki struktur yang lebih sederhana ataupun light gitu ya. Ataupun bisa kita artikan nanti si SQLite ini tidak punya graphic user interface ya, atau no GUI ya. Jadi nggak mempunyai user interface ataupun tampilan untuk mengelola si database tersebut. Jadi, kalau kita mau melihat atau mengelola database tersebut, si SQLite itu, kita harus menggunakan aplikasi pihak ketiga, gitu ya. Jadi, kalau kita harus tambah atau install aplikasi yang lain yang bisa digunakan sebagai GUI dari database SQLite-nya, gitu ya. Jadi, dia ini tidak perlu kita install sebuah software agar bisa menggunakan SQLite. Jadi, Laravel 11 nanti sudah langsung menyediakan sebuah database SQLite untuk digunakan. Jadi database SQLite itu secara default tersimpan pada folder database yang ada di project Laravel kita nanti. Nanti saya akan tunjukkan ya. Lalu untuk konfigurasi koneksi database nanti berada di dalam file .env ataupun environment. Jadi environment ini di dalam Laravel bertugas untuk menyimpan variabel-variabel atau konstanta-konstanta yang kita butuhkan dalam nanti kita membangun sebuah website dengan Laravel. Jadi semua nanti kita setting atau konfigurasi di dalam file bernama .env. Jadi untuk mengatur koneksinya juga nanti akan kita setting di dalam file bernama .env ya. Terus setiap tabel yang ada nanti pada database diwakili oleh satu file PHP ya, yang bertugas sebagai model. Jadi nanti ketika kita ingin menghandle di dalam database itu ada satu tabel, maka kita harus menciptakan satu file PHP yang tugasnya sebagai model gitu ya. Jadi seperti penjelasan saya di materi-materi perkuliahan sebelumnya itu, saya pernah menjelaskan bahwa model itu tugasnya adalah untuk mengelola ataupun menghandle semua aktivitas yang ada di dalam tabel database gitu ya. Jadi ketika nanti kita memiliki satu tabel, maka kita harus ciptakan satu file PHP yang bertugas sebagai model yang akan tugasnya adalah menghandle semua interaksi yang ada di dalam satu tabel tersebut. Mulai dari create, read, update, dan juga delete, ataupun yang lainnya. Semua aktivitas database itu nanti, atau aktivitas di dalam tabel tersebut, akan dilakukan oleh satu file PHP yang bertugas sebagai model. Lalu, misal, pada satu database terdapat tabel, misalnya namanya tabel mata kuliah. Jadi kita ingin membuat sebuah tabel baru bernama mata kuliah, maka akan diciptakan sebuah model baru yang bertugas mengelola tabel mata kuliah. Ya, kita akan ciptakan file baru atau sebuah model. Jadi kalau saya bilang model berarti ada file PHP yang bertugas sebagai model untuk mengelola semua aktivitas yang ada di dalam tabel mata kuliah. Lalu secara default database pada Laravel 11 menciptakan tabel dengan nama user ataupun users ya. Dari defaultnya itu Laravel menganggap kalau seseorang membuat project Laravel atau project website dengan Laravel, pasti nanti membutuhkan sebuah tabel yang menyimpan data-data users. Ya, biasalah ya, itu menyimpan nama, emailnya, password gitu ya. Jadi dibutuhkan sebuah default tabel, yaitu si Laravel menciptakan namanya tabel users. Jadi kita tinggal custom aja nanti sesuai kebutuhan kita di tabel users. Lalu untuk menciptakan sebuah model baru, ya, maka di sini penjelasannya
Dalam mempermudah mengelola field pada tabel, Laravel menyediakan fitur yang bernama migration. Jadi kan modelnya sudah kita tentukan tadi untuk mengelola tabel, maka kita harus gunakan satu fitur yang bernama migration. Nah, migration ini juga merupakan file PHP, tapi tugas migration itu adalah fitur yang mempermudah developer dalam merancang struktur tabel yang diinginkan. Dan juga bisa sebagai backup struktur field-nya atau struktur tabelnya di masing-masing tabel database kita. Gitu ya. Jadi kita nanti merancang tabelnya itu melalui file PHP, kita jelaskan nama field-nya apa, tipe datanya apa, sama seperti penggunaan MySQL pada PHP MyAdmin. Kan kita tentukan nama tabelnya apa, berapa banyak field-nya atau kolomnya, baru kita tentukan nama field-nya apa saja, tipe datanya apa saja, panjangnya berapa, kan gitu ya. Jadi, customize-nya itu berada di dalam sebuah file. File apa? File PHP yang tugasnya sebagai migration. Nah, migration ini nanti disinilah kita tuliskan semua perintah-perintah yang membutuhkan struktur tabel gitu ya. Lalu diasumsikan terdapat tabel mata kuliah, kita asumsikan kita nanti akan punya tabel mata kuliah yang akan dikelola sebuah model. Maka nanti kita cukup menggunakan perintah ini yang kita akan eksekusi di dalam terminal ataupun command prompt nantinya, gitu ya. Jadi perintahnya adalah php artisan make .2 model, lalu spasi mata kuliah, artinya kita akan buat sebuah model bernama mata kuliah. Jadi kalau model dan controller itu usahakan awal huruf dari nama filenya itu huruf besar, karena controller dan model itu menerapkan konsep kelas, gitu ya. Jadi setiap file kelas itu kan harus diawali nama filenya huruf besar, gitu ya. Lalu ada spasi min m, artinya kita langsung membuatkan juga migration untuk model mata kuliah. Tadi migration untuk apa? Fitur untuk merancang struktur tabel ataupun field-field yang ada di dalam tabelnya. Maka secara nggak langsung artinya kita akan buat sebuah model bernama mata kuliah beserta kita ciptakan juga migration-nya atau migrasinya. Itu penjelasan dari yang ini ya. Oke, maka secara otomatis akan menciptakan sebuah file PHP baru dengan nama mata kuliah .php pada folder models, dan juga akan tercipta sebuah file migration untuk tabel mahasiswa dengan nama, biasanya Laravel langsung membuat nama otomatis itu biasanya dia awali dengan waktu kapan si migration dibuat, lalu ada kata kunci create, lalu mata kuliah ini nama tabelnya, lalu ini untuk menjelaskan bahwa ini adalah sebuah tabel gitu. Jadi si Laravel langsung buat format penamaan filenya seperti ini supaya kita tahu bahwa ini adalah file migrasi untuk membuat tabel mata kuliah gitu ya. Nah, biasanya Laravel itu selalu membuat nama file untuk migration itu menjadi jamak. Nah, kalau jamak kan di dalam bahasa Inggris kan selalu di ujungnya itu ada S gitu ya. Jadi karena kita membuat tabel mata kuliah, maka dia menganggap nama tabelnya adalah tabel jamak gitu. Kalau namanya mata kuliah, tabelnya maka modelsnya maka tabelnya dibuat mata kuliah gitu ya. Jadi ada S-nya secara otomatis ya. Dan itu nanti berada di dalam folder database juga, tapi ini nanti setelah database ada folder migration, nanti saya akan tunjukkan ya. Nah, ini dia ya. Nih, file migration itu disimpan pada folder database/migration. Nah, di sini ya. Nanti file di atas ini berada di dalam folder migrations. Nanti akan berisikan banyak file-file migration yang kita butuhkan. Jadi satu tabel akan diwakilkan oleh satu model dan diwakilkan oleh satu migration. Migration itu tugasnya apa tadi? Mendeskripsikan atau merancang struktur tabelnya, yaitu field-field yang dibutuhkan. Model tugasnya ngapain? Menghandle setiap aktivitas yang ada di tabel mata kuliah. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini tadi hasilnya. Ini tadi yang sudah kita buat. Di migration-nya. Ya. Di modelsnya juga nanti pasti ada. Oke. Nah, seperti itu. Nah, contoh. Kita akan buat sebuah tabel, ini bukan mahasiswa ya, mata kuliah, yang field-nya itu kita buat hanya 2 aja dulu. Nanti mungkin kita bisa tambahin SKS satu lagi ya. Di sini field-nya ada ID, lalu ada nama, dan tipe datanya itu adalah integer untuk ID,
nama itu untuk varchar, nanti kita buat mungkin panjangnya 250, panjang maksimal varchar gitu ya. Nah, jadi dari kebutuhan tabel yang ada di sini, kita akan buatkan dulu model dan migration-nya. Seperti itu ya. Jadi, maka dilakukan modifikasi file migration mata kuliah. Jadi, file migration yang tadi sudah kita buat yang bernama mata kuliah itu, mata kuliah S tadi, kita akan apa ya namanya? Akan kita customize atau kita rancang field yang dibutuhkan sesuai dengan yang ada di tabel ini. Lalu nanti ketika sudah kita buat atau modifikasi migrasinya, lalu kita jalankan migrasinya agar tercipta tabel di dalam database kita, yaitu dengan perintah ini. Jadi ini perintah adalah untuk menjalankan migrasi yang sudah kita tentukan tadi. Agar dieksekusi, biar apa? Biar tabelnya tercipta di dalam database kita, gitu ya. Maka isi file migration itu seperti ini. Ya. Jadi di sini ada function up, artinya ini sebuah function yang bertugas menciptakan sebuah tugas gitu ya, atau mengeksekusi sebuah tugas. Tugas yang mau dilakukan apa? Ada sebuah skema. Tugasnya ngapain? Membuat ataupun create, menciptakan. Menciptakan apa? Sebuah tabel bernama mata kuliah S. Lalu di sini function, lalu ada tipe data di sini atau parameter dengan tipe itu blueprint, lalu yang bertugas adalah variabel tabel. Jadi ini bertugas untuk menjelaskan atau bertugas untuk mendeskripsikan field-field yang dibutuhkan nanti yang diwakili oleh variabel bernama table. Nah, jadi di sini untuk secara default nanti yang ada di dalam migration itu adalah variabel ID ini. Ya. Jadi di sini adalah tipe datanya. Ya. Tipe datanya adalah ID. Ini tipe data yang dimiliki oleh Laravel ya. Nah, lalu otomatis tipe data ID ini atau tipe data column ID ini tugasnya adalah untuk menciptakan sebuah field bernama ID dan juga otomatis menjadi primary key. Kalau kita lihat di website resminya Laravel, kita lihat saja langsung ya di sini. Nah, saya buka di Laravel ini, di bagian documentation, kalau kita coba lihat di bagian migration, nah ini database migration, seperti penjelasan saya tadi, biasanya ada dia kasih nih, column type, sebentar ya, creating table, nah ini, column methods. Nah di sini ada banyak tipe data untuk field yang disediakan oleh Laravel. Kalau misalnya saya klik ini ID, nah ID itu di sini penjelasannya, the ID method atau column ID itu merupakan alias atau tipe datanya adalah big increments. Jadi dibuatkan sebuah big integer gitu ya. Di atas integer kan ada big. Lain sifatnya adalah auto increment. Secara default metode ini untuk menciptakan kolom ID dan juga dia sebagai primary key gitu ya. Dan juga sifatnya auto increment. Nah, itu kelebihan dari column type-nya itu adalah ID. Lalu ada juga integer. Integer ini untuk membuat sebuah kolom ataupun field yang tipe datanya integer. Jadi perintahnya seperti ini. Diawali dengan $table, lalu tipe datanya dulu kita beritahu, baru kita tuliskan nama fieldnya di dalam kurung tipe datanya. Kalau ID nggak perlu kita berikan namanya, otomatis nanti dia akan, ini kan dikasih tahu nih, secara default fieldnya bernama ID. Kalau integer, kita harus tentukan fieldnya di dalam kurung tipe datanya. Ya, begitu. Jadi ada banyak tipe data nanti yang ada disediakan oleh Laravel. Boleh kalian baca satu persatu nanti. Seperti ini, ada medium text, berarti ini adalah untuk menciptakan sebuah tipe data teks yang ukurannya medium, gitu ya. Nah, seperti ini. Ini nama tipe datanya, lalu ini adalah nama field di tabel kita nanti. Ya, begitu. Ini banyak, boleh nanti dibaca satu persatu tipe datanya ini. Lalu ada juga ini string. String ini adalah metode ataupun column yang digunakan untuk menciptakan sebuah tipe data varchar. Artinya varchar equivalent, artinya sama seperti tipe data varchar. Ya.
Nah, seperti ini. Kalau kita mau buat seperti ini, string, lalu tuliskan nama fieldnya. Kalau kalian ingin tentukan panjang maksimalnya, maka tambahkan koma, lalu berikan atribut length titik 200. Artinya, panjang stringnya nanti adalah 100 karakter, gitu ya. Kalau mau teks juga sama, ini adalah metode yang digunakan untuk membuat field dengan tipe data teks, atau column dengan tipe data teks, gitu ya. Nah, seperti itu. Ini ada banyak, nanti boleh kalian lihat. Kalau time ini untuk membuat waktu, tipe data waktu. Lalu timestamps ini untuk mengambil data real time ya, sesuai dengan time zone yang kita aktifkan di Laravel-nya. Begitu juga timestamp ini untuk mengambil data waktu dan tanggalnya secara real time. Jadi setiap ada nambah data baru, maka terdatalah tanggal data tersebut, gitu ya. Lalu ada juga, nah ini timestamps, ada juga yang ini tipe datanya. Tadi timestamp ya, yang ini timestamps. Nah, timestamps ini di Laravel sangat dibutuhkan untuk menciptakan field create it add dan update it add. Jadi ini fungsinya untuk apa? Untuk jadi di Laravel itu atau di dalam web developer itu, setiap data itu kita perlu mendapatkan informasi kapan, artinya waktu ya. Waktu kapan data itu diciptakan dan juga waktu kapan data itu diubah. Jadi kita perlu dapat informasi waktu atau tanggal dan waktu data itu diciptakan dan juga tanggal dan waktu kapan data itu mengalami perubahan. Artinya perubahan terakhir di tanggal berapa, penambahan datanya di tanggal berapa, gitu ya. Maka digunakan timestamps, gitu ya. Jadi itu tipe datanya. Ini juga nggak perlu kita tentukan ininya ya, fieldnya, karena otomatis dia menciptakan column created add dan juga updated add, ya. Oke, sekarang saya lanjut saja untuk membuat project di pertemuan 11 ini. Saya tinggal buka terminal saya. Lalu saya mulai membuat project menggunakan Composer, create project Laravel /Laravel. Lalu nama projectnya saya buat aja pertemuan 11, enter. Ya, saya download dulu semua dependensi ataupun file-file yang dibutuhkan oleh Laravel 11-nya. Kita tunggu aja. Oke, nah di sini sudah tercipta. Tinggal saya, kalau kita lihat di sini foldernya sudah tercipta ya, pertemuan 11. Sekarang saya langsung change directory ke folder pertemuan 11 tadi. Seperti ini. Lalu saya buka VS Code saya dengan perintah code spasi titik. Supaya langsung saya dibukakan VS Code di folder pertemuan 11, biar nggak makan waktu, ya kan? Oke. Nah, kalau kita perhatikan tadi strukturnya, migration itu dalam folder database. Di sini nanti. Nah, ini secara default, dia ciptakan, si Laravel sudah menciptakan ada 3 file migration. Nah, ini tadi, kan tadi di slide itu saya jelaskan bahwa Laravel 11 langsung secara default menciptakan tabel bernama users. Nah, ini dia kan. Create table users, field-nya apa aja? Nah, ini dia. Secara default, Laravel membuat semua field yang dibutuhkan. ID sebagai primary key, name-nya juga ID nanti field-nya. Ada string untuk name, field email, tipenya string juga. Lalu email verified add, ini untuk menyimpan timestamp-nya kapan email itu diverifikasi. Biasanya kan kalau pendaftaran user kan gitu kan, ada verifikasi email. Rata-rata sekarang beberapa website sudah menyediakan fitur registrasi, dan setelah registrasi kita disuruh verifikasi. Jadi ini bertugas untuk menyimpan kapan atau tanggal atau waktu si email tersebut diverifikasi, gitu ya. Lalu password, lalu ini remember token, nanti kalau nggak perlu boleh dihapus, kalau nggak diperlukan, kalau baru-baru biarkan saja lah gitu ya. Lalu nanti ada sebuah field baru atau kolom baru bertipe timestamp. Maka nanti ini otomatis menciptakan field apa tadi? Created add dan juga updated add, gitu ya. Nah, ini change ini nanti kita perlukan di tahap lanjutan ya, dan juga create job ini nanti kan kita pakai. Tapi secara default dia ciptakan ini dulu. Nah, database-nya yang mana? Si SQLite tadi, ini dia. Ini filenya. Kalau dengan VS Code kita nggak bisa buka ini filenya. Jadi kita butuh file aplikasi pendukung agar bisa membuka isi dari database kita nih. Jadi database-nya di SQLite
kita nggak perlu tulis nama file, nama database-nya apa. Kalau pakai MySQL kan kita ciptakan dulu database-nya apa ya, misalnya DB kampus atau DB perpus gitu kan. Nah, di sini di SQLite nggak perlu kita tentukan nama database-nya, karena setiap project Laravel baru otomatis akan disediakan database-nya juga berdampingan. Jadi nggak perlu dituliskan nama database-nya gitu ya. Nah, jadi kita perlu nanti aplikasi tambahan ataupun sepertinya sudah ada di browser, di Google Chrome atau website yang membantu kita membaca data SQLite ini. Jadi tanpa harus install aplikasi gitu ya. Lalu tadi ada file.env ini ya. File environment ini jangan sampai dihapus. Ini adalah file yang bertugas menyimpan semua konfigurasi-konfigurasi ataupun menyimpan semua variabel ataupun konstanta yang dibutuhkan nanti dalam project Laravel kita. Ini jangan sampai ada yang kalian hapus. Nah, koneksinya itu berada di mana? Di sini. Di variabel konstanta bernama db underscore connection sama dengan SQLite. Artinya, project Laravel ini menggunakan database SQLite. Kalau memakai Laravelnya ini menggunakan MySQL, ini tinggal dihapus saja simbol hashtagnya ini. Artinya hashtag ini di Laravel dinonaktifkan ya. Nggak dipakai. Jadi kalau kalian nanti mau pakai database-nya MySQL, ya udah ini tinggal diaktifin lagi. Dihapus hashtagnya, lalu ganti hostnya ini apa? Kalau SAMPP, localhost gitu kan, portnya udah pasti di 3306 database. Lalu nama database-nya nanti kalian sesuaikan. Lalu nama username database kalian apa? Kalau defaultnya adalah root, lalu passwordnya apa? Udah, ini langsung tinggal ditutup aja seperti ini. Kasih hashtag. Artinya kita menggunakan database MySQL. Gitu ya. Karena kita mau pakai SQLite yang versi simple, ini saya kembalikan lagi posisinya. Lalu, terkait bagaimana kita bisa melihat ataupun memanajemen isi dari SQLite ini yang kita nggak bisa melihat di dalam VS Code, ada juga memang extension untuk SQLite. Tapi saya kurang suka karena dia sifatnya hanya bisa membaca, tidak bisa melakukan modifikasi database. Kalau di sini extensionnya ada itu namanya SQLite. Nah, seperti ini, SQLite. Coba kita lihat ya. Ada. Tapi sifatnya hanya sebagai viewer. Hanya bisa melihat. Tapi nggak tahu saya yang ini ya. Saya pernah coba, dia hanya bisa melihat data aja, nggak bisa kita manipulasi. Sepertinya ini hanya melihat data aja. Nah, seperti ini kan. Nah, kita hanya bisa melihat dan nggak bisa tidak bisa memanipulasi. Tapi kalau mau kita coba ya, install. Nanti boleh kalian coba install extensionnya bernama SQLite. Nah, ini kalau sudah, saya tinggal buka di mana nih. Biasanya langsung nambah sebuah ini baru ya. Saya klik aja misalnya SQLite-nya. Oh, nggak bisa. Sebentar. Saya SQLite. Nah, ini. Jadi untuk membuka apa nih namanya ya? Kalau saya lupa namanya ini. Bukan debugging. Pokoknya tekan aja tombol di keyboard kalian, Ctrl Shift P. Lalu tuliskan di sini, nah ini. SQLite Open Database. Lalu database-nya yang mana? Kan ini ya. Ini kan di dalam folder database. Nah, langsung muncul di sini SQLite Explorer. Nah, kalau kita buka ini, nah ini tabel kita. Sekarang saya punya tabel users. Yang ini semua hasil ciptaannya si Laravel ya, jangan kalian ganggu-gugat. Tapi secara default kita sudah punya tabel users. Di sini datanya apa? Kalau saya klik kanan gini bisa nggak ya? Oh iya bisa. Show tables. Nah, datanya masih kosong ya. Oke, nah kalau kita bisa ini nggak ya? Nah, jadi sifatnya hanya bisa melihat, nggak bisa kita modifikasi. Seandainya kita mau melakukan modifikasi, extension ini nggak bisa gitu ya. Nah, tapi untuk melihat datanya masuk atau tidak, boleh sih pakai extension ini. SQLite ya. Nah, seperti itu ya, tapi agak ribet jadi banyak tab di sini. Oke, seperti itu ya. Oke, boleh juga seperti itu. Ataupun nanti boleh silakan download aplikasi yang bernama DB Browser. Ini gratis. Ini adalah DB Browser. Jadi ini adalah aplikasi yang membantu kita untuk membuka ataupun manajemen database SQLite. Maka cari aja nanti di browser, di Google, DB Browser SQLite. Gitu ya. Ini kalau saya buka, nah seperti ini tampilannya. Nanti tinggal kita buka open database-nya, file ini tadi. File database kita yang ini. Ataupun kalau saya pakai Windows, ini kan bisa drag and drop. Tinggal saya klik tahan, saya pindahkan ke VS Code ini tadi.
Seperti ini kan. Oh, nggak bisa ya. Tahu saya buka gini, pertemuan 11, database. Kan ini database-nya ya. Ini saya langsung drag and drop gini. Nah, kan bisa. Hasilnya sama seperti tadi yang kita dapatkan di extension-nya MySQL ini tadi kan sama ya. Cuman di sini kan ditampilin dalam lokasi yang lebih kecil gitu ya. Kita nggak bisa leluasa. Kalau di sini ya lumayan bagus lah tampilannya gitu ya. Kalau di sini kita bisa, bahkan kita bisa drop database-nya gitu, delete. Kalau tadi di sini kayaknya saya klik kanan. Bisa nggak ya? Nggak bisa. Dia hanya bisa melihat tabelnya aja. Show gitu kan, hanya bisa ngerit, membaca gitu ya. Nah ini kan show tables, artinya datanya kan masih kosong ya. Oke, nanti kita coba. Kalian boleh nanti download ini ataupun pakai extension yang mana menurut kalian simple ya silahkan dipakai. Tapi saya beritahu caranya gitu ya. Oke, pertama tadi sesuai dengan slide kita akan ciptakan sebuah model beserta migration-nya untuk kebutuhan tabel mata kuliah. Nah di sini saya akan gunakan terminal yang ada di VS Code saja. Ini saya buka new terminal, maka di sini saya langsung masukkan perintah tadi, php artisan make model. Karena kita mau buat tabel mata kuliah, nama file modelnya adalah mata kuliah. Nggak usah buat keterangan tambahannya. Kalau kemarin controller kan kita tambahin anggaplah ini kalau misalnya controller kan harus saya tambah gini kan, biar saya bisa membedakan secara teksnya, oh ini controller. Karena model nggak usah. Ya, nggak usah kita kasih model lagi gitu ya, langsung saja. Lalu min spasi min m, artinya bersamaan kita ciptakan juga file migration-nya. Ini saya enter. Nah lihat di sini langsung nambah file migration-nya, di sini langsung ada mata kuliah S. Begitu juga untuk di models. Di models juga ada mata kuliah, ya kan? Nah jadi ini hasilnya dari perintah ini tadi. Oke ya. Nah, sekarang kita perlu atur field-nya sesuai dengan yang ditentukan ini. Mungkin kita tambah SKS nanti di sini ya, setelah nama. Maka kita aturlah itu di dalam file migration. Ini ya, yang mata kuliah. Lihat aja di tengah-tengahnya, kalau ditulis mata kuliah, oh berarti ini file migration untuk mata kuliah. Nah, seperti ini. Ini terminal mungkin saya tutup aja dulu. Nah, kita tuliskan tadi semua kebutuhan field-nya di sini. Nah, ini otomatis sudah tercipta yang dua tipe data ini, ID dan timestamp. Berarti kalau tipenya itu ID, berarti akan diciptakan sebuah column atau field bernama ID, dan juga tipe datanya itu big integer, dan juga dia bersifat auto increment. Kalau dibilang auto increment, berarti datanya akan menambah otomatis. Setiap ada data baru, maka ID-nya juga akan tambah otomatis. Naik-naik satu gitu ya. Oke, kita butuh field selanjutnya setelah ID. Maka di sini saya tulis saja table. Lalu tipe datanya apa? Jadi kalau di migration Laravel itu, tipe datanya dulu diberitahu, baru nama field-nya. Kalau di MySQL kan enggak ya? Nama field-nya dulu, baru tipe datanya, baru panjangnya. Oke, maka di sini saya buat aja string, huruf kecil semua. Lalu saya tulis nama field-nya. Nama. Oke, sudah. Seperti ini. Lalu, saya buat di sini field selanjutnya, yaitu apa? Misalnya kita mau SKS, tipe data SKS kan bilangan ya, integer. Maka saya buat aja di sini integer, lalu nama filenya adalah SKS. Selesai. Maka sekarang saya sudah menciptakan 3 buah field di dalam tabel mata kuliah di luar dari timestamps ya. Kalau ikut timestamps berarti berapa? 5 ya, karena timestamps itu kan menciptakan 2 field ya, created at dan updated at. Kalau kita perhatikan sekarang, di sini belum ada tabel mata kuliah kan? Maka agar di dalam database SQLite ini tercipta sebuah tabel mata kuliah, file migration-nya ini kita eksekusi. Caranya gimana? Kita kembali jalankan terminal. Yang ini, saya tuliskan perintahnya di sini. Untuk menjalankan migrasi yang sudah kita ciptakan ini, field yang sudah kita ciptakan di dalam migrasi mata kuliah, perintahnya adalah php artisan migrate. Ini adalah perintah mengeksekusi semua file migration yang ada di sini. Enter. Maka di sini dibilang running migration, yang dimigrasi siapa? File mata kuliah. Dan kan katanya berhasil. Kalau kita coba lihat di sini, ada nggak tabel mata kuliah? Di sini belum kelihatan. Coba saya refresh, bisa di-refresh nggak nih ya? Coba saya tekan F5 ya. Nah, saya tekan F5, maka nambah tabel mata kuliah. Ini. Fieldnya ID, nama, SKS. Sesuai dengan tadi yang kita tentukan ya.
Tipe datanya integer, varchar, dan juga integer. Nah, kalau kita geser ke sini, geser ke kanan sedikit, udah seperti itu. Ya, ini sudah berhasil kita ciptakan. Sekarang kalau kita cek browse di sini, ya belum ada data, kan gitu ya. Saya kembali ke database structure. Kalau di sini juga pasti saya refresh ya, misalnya saya minimize. Ini saya refresh. Lihat di sini kan belum ada tabel mata kuliah ya. Saya refresh. Nah, sekarang sudah ada mata kuliah sesuai dengan field yang tadi kita ciptakan. Ya. Oke, sampai sini paham ya cara menggunakan migration dan juga mengeksekusi dengan perintah php artisan migrate. Jadi ini adalah perintah untuk mengeksekusi file migrasi atau file migration yang sudah kita buat tadi. Ya, jadi ya kita nggak terlalu banyak menggunakan aplikasi pendukung lah untuk membuat tabel, cukup kita buat di dalam file PHP ini field apa aja yang kita butuhkan, gitu ya. Jadi kita sudah tersimpan ini struktur fieldnya. Oke, lalu setelah kita sudah membuat migration-nya dan mengeksekusinya dengan migrate, lalu si model mata kuliah kita harus custom, ataupun kita harus definisikan si model mata kuliah ini mau ngapain. Karena tadi kita inginkan model mata kuliah menghandle data yang ada di tabel mata kuliah ini, nantinya tabel kita kan mata kuliah S ya. Nah, jadi kita beritahu model mata kuliah mau ngapain. Nah, kita sekarang kembali masuk ke file models yang ini. Maka di sini saya tuliskan perintah di bawah ini. Ada 3 perintah yang harus kita tentukan untuk si file model mata kuliah ini. Pertama, kita beritahukan tabelnya siapa yang mau dihandle, lalu kita beritahukan primary key-nya apa, lalu kita beritahukan field yang bisa diakses nanti di tabel mata kuliah apa saja. Tadi field kita apa? Ada ID, ada nama, ada SKS, gitu ya. Jadi itu kita perlu beritahu ke model mata kuliah ini. Maka pertama caranya adalah protected variable table. Nah, jadi variabel ini sudah ditentukan oleh Laravel-nya ya. Jadi jangan kalian ganti-ganti struktur penulisannya. Inilah variabel yang dikenali oleh Laravel, yang sudah ditentukan oleh Laravel untuk menyimpan nama tabel. Maka di sini tuliskan nama tabelnya tadi apa? Mata kuliah S. Gitu ya. Begitu juga untuk memberitahukan primary key-nya apa? Perintahnya protected variable $primary key. Jangan kalian ganti struktur penulisannya. Jadi ini sudah ditentukan oleh Laravel. Ini adalah default variable yang sudah ditentukan si Laravel untuk menyimpan informasi primary key dari tabel yang kita tentukan. Maka di sini saya gunakan namanya adalah apa tadi primary key kita? Ini lihat kan ada simbol kunci kan, berarti ini adalah primary key. Maka di sini saya kasih tahu ID field-nya yang merupakan primary key. Titik koma, selanjutnya adalah protected, kita akan jelaskan field apa aja yang bisa diakses di dalam tabel mata kuliah. Pertama adalah, selanjutnya adalah, nama variabelnya adalah field label. Penulisannya seperti ini ya, jangan salah. Jadi, fungsi variabel field label adalah untuk memberikan akses ke dalam field-field yang ada di dalam tabel mata kuliah. Karena kita mau mengakses semua field ini, maka ya udah kita tuliskan aja. Field-nya yang boleh diakses ID, nama, dan SKS gitu. Maka saya tuliskan gini, di dalam array, karena datanya lebih dari 1 ya, kita simpan dalam array. Maka di sini ID, nama, SKS. Ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, penulisannya huruf kecil semua, maka sesuaikan juga di sini, gitu ya. Oke, nah sekarang kita sudah punya model dan juga migration-nya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya si model ini kita bisa gunakan? Karena tadi kan saya jelaskan bahwa model itu bertugas mengelola semua aktivitas yang ada di tabel yang kita tentukan, yaitu tabel mata kuliah S. Ya, pertama-tama mungkin kita coba di materi ini yang sederhana aja dulu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan gunakan semuanya itu konsep arsitektur MVC itu yang lebih proper ya. Jadi di kali ini kita coba aja si model itu kerjanya gimana sih Pak gitu ya. Nah, jadi saya akan buat model C itu berinteraksi dengan routes yang kita miliki. Routes itu berada di sini kan.
Yang ini, web.php. Jadi interaksinya nanti di dalam routes ini aja dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas MVC itu berjalan secara sempurna seperti apa. Ya, oke. Pertama, mungkin kita buat sebuah routes baru dengan metode get. Namanya saya buat aja mata kuliah. Lalu setelah itu ada alamat selanjutnya adalah create. Ya, jadi nama alamatnya, rutenya atau routes-nya itu adalah mata kuliah / create, gitu ya. Lalu saya akan buat function callback seperti ini. Nah, di sini mau kita lakukan apa? Kita mau gunakan alamat ini untuk menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Nah, tugas si mata kuliah create ini nanti bertugas untuk sebentar ya. Nah, seperti ini. Bertugas untuk menambahkan data. Jadi langsung rute mata kuliah / create ini langsung berhubungan dengan file model kita tadi. File model kita tadi apa namanya? Mata kuliah. Maka di sini saya tulis perintahnya. Saya panggil nama modelsnya, mata kuliah. Nah, kalau kalian sudah install PHP Interlepense, ini langsung muncul nih. Yang dimaksudkah apakah ini use app models lalu / mata kuliah? Kalau iya, tinggal enter aja. Maka otomatis di atas ini langsung tergenerate otomatis untuk memberitahukan bahwa mata kuliah yang ada di sini maksudnya adalah file models yang ada di dalam folder app models, lalu nama filenya adalah mata kuliah. Lalu di sini bagaimana perintahnya untuk menyimpan data dengan models ini? Tinggal gunakan perintah *2 kali ini artinya menjelaskan apa yang mau dilakukan. Untuk menambahkan data baru pada model mata kuliah, perintahnya adalah create. Nggak ada ide-nya ya, create. Nah, ini adalah perintah menambahkan data baru ke dalam tabel yang sudah ditentukan tadi di model mata kuliah. Tabelnya apa? Mata kuliah S. Yang mau diisi apa? Yang kedua ini. Kenapa hanya dua ini? ID kenapa tidak diisi? Karena tadi kan sudah saya jelaskan. ID ini sifatnya auto increment, jadi ngapain kita isi? Yang kita isi berarti datanya yaitu nama dan SKS, gitu ya. Maka di sini saya kasih kurung array seperti ini, karena datanya kan lebih dari satu. Ini saya enter aja biar dia ke bawah, biar lebih rapi. Maka di sini saya beritahu fieldnya apa aja. Jadi format penulisannya seperti ini. Data pertama, untuk menjelaskan nama field yang ingin kita isi datanya. Berarti field pertama kita apa? Nama kan, selain ID. Kecuali ID-nya yang merupakan increment. Lalu, simbol arrow function seperti ini artinya untuk menugaskan field nama berisikan apa. Misalnya saya buat aja isinya pemrograman web. Data selanjutnya pisahkan dengan koma. Lalu setelah itu fieldnya tadi apa lagi? SKS. Isinya apa? Tadi tipe data kita apa SKS? Integer kan? Kalau integer jangan pakai kutip 1. Langsung saja SKS-nya 3. Udah. Selesai. Maka nanti kita akan masukkan data atau ciptakan sebuah data baru pada field nama, isinya adalah pemrograman web. Lalu kita isi field SKS, datanya adalah 3. Lalu di sini kita buat return. Tampilkan aja pesan. Berhasil tambah data. Udah. Sekarang kita coba. Ini belum saya jalankan artisan serve-nya. PHP artisan serve. Oke. Lalu di sini saya coba jalankan browsernya seperti ini ya. Oke, sudah muncul. Lalu tinggal saya akses routes bernama ini tadi kan mata kuliah / create. Maka di sini saya jalankan, saya masukkan alamatnya mata kuliah / create. Enter. Nah, ini pesannya apa? Berhasil tambah data. Berarti data tadi sudah masuk ke dalam models mata kuliah, yaitu data di tabel mata kuliah. Kalau kita coba cek ini sekarang, saya klik kanan lalu show table. Nah, kita lihat masuk kan datanya. Oh, ya, datanya sudah dapat. Ya kan? Nah, kalau kita lihat juga di DB browser ini, ya sama. Saya klik kanan, lalu saya klik pilih browse table. Sorry, bukan di situ. Di mata kuliah ini. Nah, masuk ya. Ya kan? Kalau mau saya tambah lagi, misalnya di sini, ini saya close dulu lah.
Atau ini saya perkecil gini, ya kan? Di sini saya tambah lagi data selanjutnya adalah praktikum. Pemrograman web. SKS-nya 1, misal. Saya save, lalu saya coba refresh lagi nih. Berhasil tambah data. Kalau saya buka yang di sini, coba saya refresh, bisa nggak ada tombol refresh-nya nggak nih ya? Nggak ada ya, berarti harus saya buka extension yang ini tadi lagi. Ini klik kanan, show tables. Udah, nambah nih datanya. Ya kan, sesuai yang tadi kita input. Sudah dapat nih kan? Oke, ya, jadi sudah masuk data yang 2 tadi. Oke, lalu selanjutnya bagaimana kalau kita ingin melihat datanya melalui Laravel? Tadi kan melalui extension ya, menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk melihat data. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah routes baru yang tugasnya melihat isi data yang ada di tabel mata kuliah tadi. Ini kan tadi perintahnya untuk menambahkan data ya. Nggak pakai D ya, create aja. Oke, lalu kita tambahkan routes baru lagi aja. Route, metodenya get saja, namanya kita buat aja mata kuliah slash show misalnya. Atau nanti kalian buat mau apa pun terserah. Mau tampil juga boleh. Atau mau kalian buat di sini lihat juga boleh. Ya, function tanpa nama, langsung buka kurung kurawal seperti ini. Lalu saya siapkan sebuah variabel yang akan menampung semua datanya. Saya beri aja namanya adalah mata kuliah. Sama dengan kita panggil model yang bertugas, yaitu model mata kuliah ini tadi kan. Enter, lalu titik 2, untuk mengambil datanya apa perintahnya? Di sini kan tadi create menambahkan data. Untuk mengambil semua data, perintahnya adalah all buka kurung tutup kurung titik koma. Selesai. Maka kita dapatkan datanya. Semuanya yang ada di tabel mata kuliah. Jadi kita nggak perlu lagi perintah. Ini sebenarnya hasilnya ini kan sama seperti membuat query seperti ini. Select bintang from tabelnya kita. Mata kuliah. Sama hasilnya. Tapi si Laravel sudah membangun atau menyediakan perintah yang lebih simpel. Yang tugasnya sama seperti ini. Ya tinggal tulis aja nih all. Artinya itu. Select bintang from mata kuliah. Gitu ya. Jadi kita nggak terlalu banyak menggunakan banyak perintah-perintah dasar SQL lagi, karena si Laravel sudah menyediakan semua. Kalau yang ini fiturnya apa? Kalau yang di sini, ini kan berarti kalau kita anggap ini ke SQL kan, query-nya apa? Insert into mata kuliah, kan gitu ya. Values, buka kurung, kan gini. Lalu kita isi datanya di masing-masing kan. Di sini namanya apa tadi? Pemrograman web. Lalu SKS-nya apa? 3, kan gitu ya. Nah, kan jauh lebih simpel dan lebih gampang dipahami dengan perintah si Laravel yang sudah disediakan. Kita tinggal pakai aja, tinggal kita custom ini kan, field-nya apa aja. Gitu ya. Ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Nah, jadi ya kita dihemat waktunya dalam mengetikkan program kan. Oke, lalu kita mau menampilkan semua datanya. Kita akan pakai for each. Jadi perulangan akan terjadi sebanyak data yang di dalam variabel mata kuliah. Jadi otomatis variabel ini sudah menjadi array gitu ya. Oke, maka kita gunakan for each untuk membaca data yang ada di dalam mata kuliah ini. Membaca atau melakukan perulangan sebanyak data yang ada di variabel mata kuliah. Maka di sini for each. Nah ini. Lalu kita beritahu variabel yang mau dibuat menjadi patokannya siapa? Variabel mata kuliah as variabel data. Jadi datanya disimpan akan dikirimkan ke variabel data satu persatu. Kita coba ya. Echo, kita mau nampilkan namanya. Nama mata kuliah. Tadi field-nya di mana? Nama mata kuliah itu disimpan di field apa? Field nama saja. Maka di sini saya tulis saja variabel nama. Lalu kasih simbol seperti ini, garis hubung simbol lebih besar untuk mendeskripsikan field-nya apa yang mau diambil dari field data ini. Sorry, bukan variabel nama ya, variabel data. Lalu simbol seperti ini, kalau kita lihat kan mirip kayak panah ya. Artinya ini bukan panah, bukan sama seperti arrow function di sini. Tugasnya ini bukan memberitahu datanya apa, tapi mau mengambil objek datanya itu apa atau field-nya apa gitu ya. Maka di sini saya tuliskan field-nya itu nama. Lalu saya kasih BR aja biar nanti data selanjutnya turun ke bawah. Oke, lalu kita coba sekarang menjalankan route sini, mata kuliah slash lihat. Di sini tinggal saya buat lihat, enter. Masuk dua data kan. Tadi ini data kita kan, kalau kita coba cek di database kita, di tabel mata kuliah, betul ya, ada 2.
Kalau saya tambahkan lagi di sini mata kuliah yang baru, misalnya jaringan. Misalnya nama mata kuliahnya jaringan komputer. SKS-nya 3. Oke. Kalau sekarang coba saya jalankan di sini, apa tadi? Untuk menambahkan data, nama routes-nya apa? Create ya. Di sini, create, enter. Berhasil ditambahkan. Kalau kita lihat di extension-nya, masuk nggak tuh ya? Ini saya show lagi. Masuk ya, jaringan komputer. Kalau kita coba jalankan routes-nya itu adalah mata kuliah / lihat, otomatis nambah juga di sini. Ya kan? Kalau mau nambahkan SKS ya udah tambahin di gini aja kan. Di ujung ini saya sisipkan gini aja. Saya di sampingnya SKS gitu ya. Ataupun boleh gini. Kita kasih pengenalnya lah. Nama kan gini ya, biar agak lebih rapi gitu ya kesannya. Lalu di sini echo SKS. Lalu di sini variable data, field-nya apa? SKS kan. Kasih BR. Ya kan, biar jauh lebih rapi aja. Nah, seperti ini kan. Kalau mau lebih rapi lagi kan tinggal tambah echo lagi di sini. BR. Selesai kan? Coba refresh. Sudah. Ya, jadi kita di materi hari ini sudah bisa menugaskan si model menambahkan data baru dan menugaskan model juga menampilkan semua data yang ada di tabel yang sudah ditugaskan oleh model mata kuliah, yaitu tabelnya apa tadi? Mata kuliah S, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, routes-nya juga sudah kita tentukan. Nanti jika routes-nya mata kuliah / script, berarti tugasnya adalah menambahkan data baru ke dalam model mata kuliah, sesuai dengan field kita yang di sini. Dan yang ini adalah data yang ingin kita masukkan berdasarkan field yang kita tentukan di sebelah kirinya. Ya. Lalu ada routes kedua, itu adalah mata kuliah / lihat. Tugasnya ngapain? Membaca semua data. Yang kita tugaskan siapa tadi? Variabel mata kuliah. Jadi semua datanya sudah dipindahkan dari model mata kuliah ke dalam variabel mata kuliah. Lalu kita jalankan for each untuk melakukan perulangan sebanyak data yang disimpan oleh tabel mata kuliah, variabel mata kuliah, yang kita passing atau kita kirimkan ke dalam variabel data. Ya, nah, seperti ini. Tadi muncul gitu ya. Jadi di pertemuan selanjutnya nanti kita baru memanfaatkan secara full arsitektur MVC-nya. Tapi dengan ini kalian sudah harusnya paham. Oh, jadi satu file models bertugas untuk menghandle aktivitas di dalam tabel yang kita tentukan tadi di sini. Mau apapun nanti bisa dilakukan. Ini contohnya yang kita bahas masih create dan all. Artinya menambahkan data baru dan membaca data keseluruhan. Ya, nanti kita sambung materi kita terkait penggunaannya ini semua secara full terhadap arsitektur MVC ya. Jadi itu saja materi kita untuk di pertemuan 11 ini. Boleh dicoba nanti di laptop masing-masing. Siapa tahu ada nanti yang error, boleh di rewind lagi, diputar ulang lagi materi video ini ya. Jadi itu saja. Kita sambung lagi pertemuan kita di pembahasan-pembahasan lainnya. Mungkin nanti kita bisa tatap muka di pertemuan selanjutnya ya. Jadi itu saja, saya ucapkan terima kasih.